Jadi selamat datang di TSC yang kedua, Tobasan Scam yang kedua. Hari ini kita akan memulai pembelajaran matematika kita sesuai handbook. Adik-adik sudah baca handbook kan di sini kan? Jadi sesuai handbook kita, aku akan share dulu handbook kita untuk pembelajaran kita selama kurang lebih 2 minggu ke depan. Di sini aku akan jelaskan beberapa hal terkait pertemuan kita. Oke, jadi untuk matematika kita akan ada kurang lebih 10 pertemuan di mana akan membahas eh, empat topik utama pada matematika. Yang pertama ada aljabar satu, aljabar 2, dan aljabar 3. Kita akan membagi aljabar dalam 3 pertemuan karena materinya cukup banyak ya. Kemudian teori bilangan kita ada 2 pertemuan, geometri ada 2 pertemuan dan 3 pertemuan, sorry, dan kombinatorika ada 2 pertemuan. Nah, masing-masing akan saya selang-seling sesuai jadwal yang udah kita buat di sini. Dan untuk penilaian, kita akan ada 2 kali assessment, yaitu tanggal 16, dan deadline-nya adalah H+2 setelah eh, soal diberikan. Makanya dari tanggal 16 sampai 18, dan juga tanggal 19 sampai 21. Nah, masing-masing akan bernilai 45% terhadap penilaian akhirnya nanti. Dan yang kedua, untuk kehadiran, itu akan berbobot 10% terhadap nilai akhir adik-adik. Oke, kita akan memulai pertemuan kita pada hari ini, singkat saja. Sebelum saya mulai, kita pakai mungkin 5 menit untuk perkenalan dulu. Perkenalkan, namaku Michael Utapea, seperti yang udah kita dengar di Zoom besar tadi. Cuma sekarang aku mau adik-adik satu-satu perkenalan dulu nih, sebelum kita mulai sesi kita. Kita mulai dari siapa ya? Danli kali. Danli boleh perkenalan, mungkin singkat aja, nama dan asal sekolah. Bella izin perkenalkan diri nama saya dan Lidikvi Jemaran Syadari, saya dari SMA Negeri 2 Balige. Terima kasih. Oke, terima kasih Danli. Kemudian Brian. Siapa? Perkenalkan, nama saya Brian Hutapea. Saya sekolah di SMP 1. Baru. Oke, eh next. Oke. Oke, Next. terima kasih. Kemudian Vidai. Perkenalkan nama saya Fidai Dion Timbul Sitorus, saya berasal dari SMA Negeri 1 Luar. Oke, salam kenal Vidai. Kemudian Jonathan. Perkenalkan, nama saya Jonathan Presiden Panjaitan dari SD 17355 Lagu Matibang. Oke, salam kenal Jonathan. Masih SD ya. Lanjut, Ya, Bang. Naomi. Naomi Pardede. Naomi bisa? On mic? Ada kendala ya? Sorry, kayak ada kendala deh di Naomi. Gak apa-apa, kita lanjut dulu ke Alfredo. Ya bang, mohon izin Oh, memperkenalkan diri. maaf ya. Ya, silakan. Aku Alfred Tumanggor, asal dari SMA Negeri 2 Bali, ya bang. Ini. Oke, silakan Naomi. Perkenalkan, saya Naomi Pardede. Saya dari SMP Swasta Rumah Harapan Tubasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Naomi. Lanjut, Immanuel. Izin bang, perkenalkan nama saya Immanuel Di Firdaus Majunta, saya dari SMA Negeri 2 Bali. Oke, terima kasih Immanuel. Selanjutnya Gilbert. Eh, Sebelumnya, selamat malam semua. Perkenalkan, saya Gilbert Exodi Gersang, duduk di kelas 10 SMA Budi Mulia Pematang Siantar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Starlina. Halo semuanya, perkenalkan saya Sarina Silva, saya dari SMA Negeri 1 Sorong. Terima kasih. Oke, terima kasih Starlina. Kemudian Bill Gates. Izin Bang, teman-teman. Perkenalkan namaku Bill Gates Torus. Aku kelas 11 dari SMA Negeri 2 Bali. Oke, salam kenal Bill Gates. Kemudian Joel. Joel bisa on mic?
Kalau nggak bisa nggak apa-apa, kita next dulu ke Feby mungkin. Perkenalkan Bang, nama saya Feby Fajri dari SMA Negeri 1 Lagi. Oke, terima kasih Feby. Kemudian Jenny Clara. Perkenalkan, nama saya Jenny Clara Hutajulu, saya dari SMA Negeri 1 Labu. Barusan. Oke, sorry, barusan saya ada kendala teknis. Tadi Jenny Clara udah ya. Kemudian eh, yang belum siapa? Ada yang belum perkenalan? Sorry, Riana. Riana bisa on mic? Perkenalkan, nama saya Riana dari SMPK Katolik Karitas 3, Surabaya. Oke, terima kasih Riana. Nah, di sini kita selain tutor, di sini ada juga 2 TA kita. Sorry, ada 3 TA sebenarnya, cuman di sini ada 2. Ada Ovelia dan juga Edwin. Ovelia bisa on mic buat perkenalan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ovelia dari SMA Model. Salam kenal. Oke, terima kasih Ovelia. Edwin bisa on mic. Oke, halo semuanya. Maaf ya kameranya mati soalnya lagi rusak. Ya, Nama saya nggak Didi apa-apa. Perdana Siombing. Saya dari SMA Goldel yang sekarang kelas 12. Oke, terima kasih atas perkenalannya adik-adik semuanya. Kalau ada yang belum perkenalan, boleh raise hand. Udah semua ya? Oke, terima kasih atas perkenalannya. Semoga dengan kita saling mengenal, nanti kita bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, di sini kelas kita 1 jam aja, jadi lumayan singkat. Semoga setelah 1 jam ini, adik-adik bisa memahami materinya, dan juga adik-adik bisa melanjutkan materinya nanti berikutnya ke depannya setelah kita belajar. Jadi, bukan hanya berhenti di kelas ini saja, tapi adik-adik bisa melanjutkan di luar sesi ini juga nantinya. Nah, soal-soalnya sudah saya bagikan di Google Classroom. Kalau adik-adik bisa lihat di situ, saya ada buat kurang lebih berapa soal ya? Kurang lebih 20-an soal di sana untuk topik hari ini. Cuman kita nggak akan bahas semua, tentu aja nggak sempat kan. Kita bakal bahas kurang lebih mungkin sekitar 8-10 soal aja. Aku akan pilih beberapa soal yang menurut aku topiknya lumayan menarik. Nah, adik-adik di sini, pertama-tama kita akan belajar tentang eksponen dan logaritma dulu. Adik-adik di sini udah belajar logaritma belum sebelumnya? Dan eksponen. Ada yang udah belajar? Atau ada yang belum belajar? Nggak, Bang. Oke, nggak apa-apa. Aku akan jelasin sedikit dulu tentang... Wait. Apa ini laptop ya? Sorry, adik-adik bisa lihat kameraku dengan jelas nggak sekarang? Enggak. Nggak bisa ya? Wait. Aku ada kendala teknis nih sedikit. Oh, udah bisa, udah bisa. Oke, udah bisa ya? Oke. Buat yang belum belajar tentang eksponen, aku akan jelasin dulu. Eksponen itu adalah perpangkatan, yaitu perkalian yang berulang. Jadi singkat aja, misalnya 3 pangkat 3 artinya adalah 3 dikali 3 dikali 3. Tadi Jonathan belum belajar. Kemudian untuk logaritma, aku jelaskan sedikit. Logaritma adalah kebalikan dari eksponen. Yaitu kalau kita punya 3 pangkat 2 sama dengan 9, berarti kita punya log 3 dari 9 itu adalah 2. Jadi, 3 dipangkatkan berapa yang hasilnya 9, yaitu hasilnya adalah 2. Kurang lebih gitu konsep dasarnya. Nah, kita mulai dari soal nomor 1 mungkin ya, konsep yang paling sederhana dulu. Oke, aku bakal kasih di sini aja, aku langsung coret-coret di sini ya. Kelihatan coretan saya? Kelihatan, Bang. Oke, baik. Oke, soal pertama, tentukan nilai dari logaritma 3 dari 27 dikali akar pangkat 4 dari 9 dikali akar pangkat 3 dari 9. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat dulu, basisnya kan 3. Dan kita lihat angka-angkanya nih. Kurang lebih, kalau kita lihat angkanya semua perpangkatan 3 kan? Nah, sehingga kita bisa tuliskan logaritma 3 dari... Nah, kita punya sifat. Sifatnya aku tulis di bawahnya aja.
logaritma dari AB itu sama dengan logaritma A ditambah logaritma B. Kurang lebih gini. Nah, sehingga kalau kita pisahkan satu per satu, ini bisa kita tuliskan menjadi logaritma 3 dari 27 ditambah logaritma 3 dari akar pangkat 4 dari 9 ditambah logaritma 3 dari akar pangkat 3 dari 9. Kurang lebih gitu. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah kita lihat masing-masing, kita nyatakan dalam perpangkatan 3. Nah, kalau kita lihat di sini, 27 itu adalah 3 pangkat 3. Gitu kan? Kemudian yang bisa kita lihat berikutnya adalah 9. 9 itu kan 3 pangkat 2. Sehingga kita bisa tuliskan menjadi logaritma 3 pangkat 2. Nah, karena ada di situ 4, akar pangkat 4, kita bisa tuliskan menjadi 2 dibagi 4. Jadi akar itu adalah bentuk pecahan dari eksponensial. Jadi kalau kita punya akar pangkat 2, artinya berarti dia pangkat setengah, kurang lebih gitu. Konsep simpelnya. Kemudian yang ketiga, logaritma 3 dari 9, 3 pangkat berapa? Ada yang bisa jawab? Iya, 3 Dandi, pangkat silakan. 2, Bang. Oke, Pangkat betul, 2, Bang. 3 pangkat 2. Berarti kalau akar pangkat 3 dari 9, kita bisa tuliskan sebagai 3 pangkat 2 per 3. Kurang lebih gitu kan? Baik, kemudian kita lanjut. Maka kita bisa tuliskan, kemudian kita punya sifat yang kedua nih. Sifatnya adalah logaritma A dari A pangkat N, itu kita bisa tuliskan sebagai, kita tulis biar bentuk umum gini aja. Logaritma A dari B pangkat N adalah N dikali logaritma A dari B. Jadi, perpangkatannya itu bisa maju ke depan. Nah, di sini kan kita bisa pakai sifat itu untuk menghilangkan pangkat-pangkatnya ini. Sehingga kita bisa tuliskan menjadi 3 dikali logaritma 3 dari 3 ditambah 2 per 4 dikali logaritma 3 dari 3 ditambah 2 per 3 dari logaritma 3 dari 3. Nah, logaritma 3 dari 3 ada yang tahu berapa jawabannya? Ada yang bisa 1, jawab? Satu. Iya, Ya. betul, 1. Sehingga ini kita bisa abaikan, kita tulis 1 aja, sehingga menjadi 3 plus 2 per 4 plus 2 per 3. Hasilnya ini berapa? 4, 1 per 6. Adik-adik ada pertanyaan untuk soal ini? Ini konsepnya masih sederhana ya. Kita masih yang basic-basic dulu nih. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau nggak ada, aku lanjut ke berikutnya ya. Adik-adik, kalau misalnya ada yang mau mencatat, silakan. Tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang nggak keburu catat, bisa nanti nonton recording ini. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita pilih soal nomor 2 aja. Jadi, karena ada konsep baru di sana. Di sini kita mengenal konsep rasionalisasi pecahan. Nah, di sini kita punya bentuk. Misalkan kalau kita punya bentuk 1 per akar A plus akar B. Apa yang kita bisa lakukan supaya dia menjadi rasional? Supaya kita kan nggak boleh punya bentuk pecahan di bawah. Jadi, dia harus berupa bilangan bilangan. Jadi, bilangan apapun asal tidak boleh pecahan. Harus bilangan real. Ada yang bisa jawab? Kita lakukan apa ke sini? Kali akar A minus Dikalikan, Bang. Dikalikan dengan akar A minus Dengan akar A kurang akar B per akar A kurang akar B, Bang. Oke. Kenapa kita lakukan gini? Karena kita punya kuadrat sempurna di penyebutnya. Kita punya kuadrat sempurna yang menjadi bentuk. Kalau kita kalikan ini, kita akan punya sifat A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Sehingga kalau kita punya sifat seperti ini hasilnya bisa menjadi akar A min akar B per A min B. Nah, bentuk kuadrat sempurna. Gitu juga kalau minus. Kita tinggal kalikan dengan kebalikannya, yaitu plus. Nah, kalau 1 per akar A, ini kita tinggal kalikan dengan akar A per akar A. Sehingga hasilnya adalah akar A per A. Nah, masalah selesai. Kemudian kita akan membahas
soal ini. Nah, kita harus rasionalkan bentuk tersebut supaya menjadi sederhana. Diminta di soal sana sederhanakanlah bentuk pecahan ini. Wait, ada. Oke. Kita kan punya 2 plus akar 2, ini bisa kita abaikan dulu. Kemudian ditambahkan dengan 1 per 2 plus akar 2 ditambahkan dengan 1 minus 2 dikurang akar 2. Ini masing-masing bisa kita sederhanakan. Pertama yang ini dulu nih. Kita sederhanakan dengan mengalikannya dengan 2 dikurang akar 2. Sehingga menjadi 2 kurang akar 2 per, ini bawahnya jadi berapa? Ada yang bisa jawab? Per 2. Kenapa, Feby? 2, Bang. Per 2, 2. Bang. Oke, benar. Jadi jawabannya per 2. Sehingga untuk yang ini, dia menjadi 2 dikurang akar 2 per 2. Wait, kenapa ini? Oke. Ya. Kemudian untuk yang kedua yang ini, kurang lebih nanti caranya sama juga. Dia jadinya 1 per 2 min akar 2, kita kalikan dengan komplementnya, sehingga membentuk kuadrat sempurna. Dikali 2 plus akar 2 per 2 plus akar 2. Sehingga nanti hasilnya adalah 2 plus akar 2 per 2. Sama kayak yang sebelumnya ya kan? Nah, kemudian kalau kita jumlahkan kedua bentuk ini, nanti kan akar 2-nya akan saling menghilangkan. Sehingga nanti akar 2 yang ini akan dihabiskan dengan akar 2 yang dari ekspresi yang sebelumnya. Sehingga yang tersisa adalah 2 per 2 sama 2 per 2. Di mana ini hasilnya kalau dijumlahkan menjadi 2. Nah, kita tinggal jumlahkan dengan yang ini. Hasilnya akan sama dengan, jadi 4 ditambahkan dengan akar 2. Untuk soal yang ini, apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Bang, bisa ulangi, Bang, jelasannya masih belum kurang. Bagian yang mana? Yang 1 per 2 tambah akar 2 itu, Bang. 1 per 2 tambah akar 2. Akar Wait. Tadi kan kita sudah belajar untuk merasionalkan pecahan. Jadi untuk kita merasionalkan sebuah pecahan, yang penyebutnya itu adalah bentuk akar, kita harus kalikan dia dengan kebalikannya. Kita kan di sini punya bentuk A plus B. Kebalikannya kan adalah A minus B. Sehingga kita harus kalikan dengan 2 dikurang akar 2 per 2 dikurang akar 2. Kayak gitu. Kurang lebih gitu. Dan seterusnya. Jadi, ini tinggal kita kalikan kayak yang tadi. Jadinya 2 dikurang akar 2. Kemudian untuk yang di bawahnya, kita tinggal pakai sifat kuadrat sempurna. Yaitu A kuadrat kurang B kuadrat. Yaitu 4 dikurang 2. Sehingga menjadi 2 dikurang akar 2 per 2. Kurang lebih gitu. Ada pertanyaan? Atau udah paham? Udah paham, Bang. Paham, Bang. Kita lanjut ya. Berikutnya kita, oke, untuk soal nomor 3, ini aku kasih ke adik-adik, nanti bisa dijawab masing-masing. Soal nomor 4, mungkin aku kasih ke kalian juga, untuk kalian bahas. Dan soal nomor 5 juga. Jadi ini jadi latihan kalian. Kemudian kita masuk ke complex number. Nah, jadi yang aku tandain dulu di sini ada soal yang agak sulit, yang HOTS, itu soal nomor 5. Nanti adik-adik coba dapatkan jawabannya. Nanti, mungkin karena ini termasuk soal HOTS, nanti aku bakal kasih penyelesaiannya ke adik-adik, mungkin setelah pertemuan ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup langsung. Kemudian kita bahas complex number. Nah, apa itu complex number? Jadi kalau kita punya bilangan, bilangan itu bisa dikategorikan sebagai, keseluruhan bilangan itu bisa dinyatakan dalam bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks ini apa? Bilangan kompleks ini adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam A plus B dikali I. Nah, apa itu I? I itu adalah bilangan imajiner.
Nah, bilangan imajiner ini kita biasa nyatakan dalam akar minus 1. Kurang lebih gitu. Jadi kalau kita punya I kuadrat, itu nilainya akan sama dengan akar minus 1 dikali akar minus 1. Ada yang bisa jawab berapa hasilnya kalau I kuadrat? Minus 1, Bang. Negatif satu. Benar, minus 1. Nah, kompleks number ini bisa digunakan untuk menyelesaikan akar-akar yang negatif. Sehingga bilangan itu kalau kita bagi, kompleks number ini bisa dibagi menjadi 2. Ada bilangan real dan juga bilangan imajiner. Nah, bilangan real ini itu yang komponen dari A. Ini disebut komponen realnya. Kemudian imajiner itu komponen B. Jadi bilangan kompleks itu terdiri atas 2 komponen, yaitu komponen realnya dan juga komponen imajiner. Kurang lebih gitu. Nah, kita akan bahas cara untuk merasionalkan bentuk dari I, termasuk di soal nomor 1 ini. Kalau bisa kita lihat di sini, ada soal, tentukan nilai dari 1 plus I per 3 plus I. Nah, ini kan bilangan imajiner ya. Nah, kita kan punya bentuk akar. Sama kayak tadi, bentuk akar. Gimana cara kita menyederhanakan bentuk akar? Merasionalkannya. Kita harus kalikan dengan apa? Sekawan, Bang. Benar, dengan sekawannya. Artinya, tapi tandanya harus berkebalikan, ya kan? Kita harus kalikan dengan 1 plus I dibagi 3 min I dikali 3 plus I dibagi 3 plus I. Kita kalikan dengan sekawannya, yaitu 3 plus I. Kelihatan di layar kalian? Oke. Kemudian, ini kita lakukanlah perkalian di sini. 1 dikali 3 kan kita dapatkan 3. Kemudian 1 dikali I, dapatkanlah I. Kemudian 3 dikali I kita dapat 3I. Terus berikutnya I dikali I kita dapat I kuadrat. I kuadrat tadi nilainya adalah minus 1, ya kan? Minus 1. Kemudian untuk 3 min I dikali 3 plus I, kita dapatkan menjadi 9 dikurang minus 1. Karena kita punya I kuadratnya adalah minus 1, gitu kan? Sehingga kita akan selesaikan bentuk ini. Kita dapatkan menjadi 2 ditambah 4I per 10. Nah, inilah bentuk dari nilai tersebut. Nah, kita nggak bisa dapatkan nilai exact-nya berapa karena kita nggak punya nilai imajiner. Kita hanya bisa nyatakan dalam I. Jadi, sampai di sini aja penyelesaian kita. Jawabannya adalah, kalau kita sederhanakan lagi, 1 ditambah 2I per 5. Adik-adik ada pertanyaan untuk soal nomor 1 ini? Atau sudah paham? Oke, sudah paham? Oke. By the way, untuk absensi nanti saya akan adakan di akhir. Jadi nanti adik-adik silakan stay sampai akhir ya, supaya nanti pas absensi kita, aku bisa catat kalian semua, nanti kita akan ada screenshot juga. Kemudian berikutnya kita akan bahas masih kompleks number, kita maju ke soal nomor 2. Nah, adik-adik udah belajar perpangkatan binomial teorem belum? Cara mempangkatkan 3, 4, 5 dari sebuah ekspresi aljabar. Belum, Bang. Belum, Oke. Bang. Kalau belum tahu, aku akan jelasin lagi. Kalau kita punya A plus B pangkat 3 specifically, nah nanti untuk pangkat-pangkat yang berikutnya, aku akan jelaskan lebih lanjut di materi kombinatorical nanti. Nah, di sini kita kan punya A plus B pangkat 3. Nah, gimana cara menjabarkannya? Untuk soal ini kita jabarkannya adalah A pangkat 3 ditambah 3 dikali A kuadrat dikali B ditambah 3 dikali A dikali B kuadrat ditambah A pangkat 3. Inilah penjabaran dari pangkat 3. Jadi gimana caranya? Kita punya 1, 3, 3, 1 di depannya sebagai koefisien. Kemudian pangkat yang suku yang pertama yaitu si A itu akan turun dari tinggi ke rendah. Jadi 3, 2, 1, 0. Di sini, sorry ini B ya. Di sini A udah nggak ada lagi, udah 0. Nah, pangkat si B itu naik dari 0 sampai ke N, sampai 3. Jadi B, jadi 0, 1, 2, dan 3.
Kurang lebih gitu. Kemudian untuk pangkat-pangkat yang lain itu sebenarnya kurang lebih aturannya sama. Untuk si suku pertama itu bakal turun, suku yang kedua bakal naik, tapi koefisiennya itu bergantung pada nilai dari kombinasi. Jadi kita akan pakai kombinasi ataupun biasanya adik-adik sebut segitiga Pascal. Segitiga Pascal ini kan dari 1, kemudian 1 kurang lebih gini. Jadi ujungnya itu 1, dan yang ini yang di tengah ini adalah total dari dua yang di atasnya. Jadi 1 tambah 1 itu 2. Kemudian di bawahnya 1 tambah 2 itu 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Nah, begitu seterusnya. Jadi kita akan mulai dari ini untuk pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Jadi untuk pangkat 3, seperti yang bisa dilihat itu 1, 3, 3, 1. Nah, ada pertanyaan untuk materi ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita bakal bahas lebih lanjut di materi kombinatorik. Nah, kita kan udah punya basic itu tadi. Sehingga kita bakal bisa menjawab soal ini. Di mana kita punya 2 plus I pangkat 3. Nah, kita harus ubah ini ke dalam, kita jabarkan. Jadi kita jabarkan dengan aturan tadi. 2 plus I pangkat 3. Nah, kita punya koefisiennya 1, 3, 3, 1. Kemudian pangkat si 2 naik, turun. 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 kita nggak usah tulis karena sama dengan 1. Kemudian pangkat si I itu naik dari 0, 1, di mana itu I kuadrat, dan terakhir I pangkat 3. Kemudian, kita akan lanjutkan pengerjaan soal ini. 2 pangkat 3 sama dengan 8, ditambahkan dengan 3 dikali 2 pangkat 2, itu sama dengan 12, 12I. Bentuk I-nya kita biarin aja. Kemudian 3 dikali 2 itu 6, dikali I kuadrat. I kuadrat berapa? Tadi? Minus 1, Bang. Minus 1, Bang. Benar, minus 1. Nah, terakhir I pangkat 3. I pangkat 3 ini nilainya berapa? Ada yang bisa nyatakan I pangkat 3 dalam I? Minus I, Bang. Minus I, benar. Jadi dapatnya itu dari mana? I pangkat 3 itu kan I kuadrat dikali I. I kuadrat itu kan minus 1 ya. Dikali I, sehingga sama dengan minus I. Jadi kita tulis sebagai minus I. Sehingga kalau di total hasilnya adalah 8 tambah 12I dikurang 6 dikurang I. Sama dengan 2 ditambah 11I. Nah, penyelesaiannya ini. Adik-adik masih ada pertanyaan? Atau udah cukup paham? Kalau misalnya adik-adik udah paham konsepnya, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal ini, soal hotnya adalah soal nomor 4. Nanti soal nomor 4 ini, adik-adik bisa jawab dulu. Nanti aku kasih penyelesaiannya setelah hari ini berlangsung. Jadi aku bakal kasih penyelesaian soal-soal hot ini saat aku ngasih tugas ke kalian nanti. Sekalian gitu, untuk latihan kalian juga. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke materi linear equation. Nah, linear equation atau persamaan linear ini adalah persamaan, dia bisa berupa 1 variabel, 2 variabel, ataupun 3 variabel, asalkan dia linear. Linear itu maksudnya apa? Linear itu dia pangkat maksimalnya adalah pangkat 1, gitu. Nah, kalau dia lihat di sini kita punya akar. Tapi walaupun di sini ada bentuk akar, nanti penyelesaian soal-soal ini akan bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan linear. Jadi persamaan linear itu maksudnya adalah setiap variabelnya pangkatnya maksimal adalah 1. Nah, kalau lebih dari 1, kita nggak sebut dia persamaan linear lagi. Tapi misalnya persamaan kuadrat kalau maksimalnya 2, persamaan kubik kalau 3, atau seterusnya, kalau dia pangkat n, kita sebutnya polinomial. Jadi linear itu pangkat maksimalnya adalah pangkat 1. Kurang lebih gitu. Nah, di sini kita bakal pilih soal nomor 1 dulu. Nyatakan C dalam A dan B untuk persamaan akar A plus B per C sama dengan A akar B per C. Soal ini masih simpel banget. Untuk soal ini, sebenarnya konsep yang dipakai adalah
kita memanipulasi bentuk aljabar ini, kita pindah-pindah ruas saja gitu ya, kiri kanan. Nah, kita kuadratin dulu. Kita kan punya bentuk akar yang besar di sini. Kita kuadratin jadinya A plus B per C sama dengan A kuadrat dikali B per C. Gitu kan? Kemudian, kita punya di sini suku B per C. Berarti kita bisa satukan yang punya B per C. A kuadrat B per C dikurang B per C itu sama dengan A. Kemudian kita bisa tulis lagi, B per C kita keluarin, kita sisakan A kuadrat dikurang 1. Kita lakukan pemfaktoran. Jadi, karena kita punya A kuadrat dan 1, itu sama-sama dipasangkan dengan B per C, kita bisa masukin dia ke dalam satu faktor, kurang lebih gitu ya. Kemudian kita kan mau nyatakan C dalam A dan B. Jadi kita pindahkan semua suku A dan B ke sisi kanan. Jadi kita harus buat B per C sama dengan A per A kuadrat dikurang 1. Nah, kita tulis balikin C per B sama dengan A kuadrat min 1 per A, hingga C-nya sama dengan A kuadrat min 1 dikali B per A. Nah, sebenarnya konsep pindah-pindah ruas inilah yang akan kita gunakan banyak di dalam soal-soal linear equation. Kira-kira untuk soal ini apakah ada pertanyaan untuk menyatakan suatu variabel dalam variabel lain? Lama. Oke. Baik. Oke, kemudian bentar. Oke. Untuk soal nomor 2, ini tuh sebenarnya simpel banget. Hati-hati kalau udah belajar sistem persamaan linear dua variabel, harusnya bisa jawab soal ini. Karena soal ini sebenarnya hanya bentuk dari persamaan linear dua variabel yang agak kita modifikasi sedikit, agar lebih susah lah gitu ya. Jadi soal-soal ini saya ambil dari buku, kalau dari perdengar, Art of Problem Solving. Jadi buku ini buku yang lumayan sering dipakai kalau misalnya soal-soal Olimpiade Matematika di tingkat SD, SMP, ataupun SMA. Nanti adik-adik bisa baca dari buku ini. Kurang lebih gitu. Nah, untuk soal ini sebenarnya kayak persamaan linear dua variabel, tapi kita X-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi kita punya X plus 2Y, X plus 2Y sama dengan 11 per 12 XY. Kemudian 2X min 3Y sama dengan 2 per 3 XY. Gitu kan? Kemudian, seperti biasa, cara menyelesaikan persamaan linear dua variabel, harusnya udah belajar di sekolah, yaitu kita eliminasi, substitusi dan eliminasi. Jadi ini kita kali 2, yang ini kita kali 1. Jika kita dapatkan 2X plus 4Y sama dengan 22 per 12 XY. Kemudian 2X min 3Y sama dengan 2 per 3 XY. Kalau kita lakukan eliminasi, kita dapatkan 7Y sama dengan berapa tuh? 14 per 12 XY. Ya. Maka kita dapatkan nilai Y-nya habis, masing-masing punya Y. Jadi kita punya X sama dengan 12 dikali 7 per 14, sama dengan 6. Nah, kita tinggal cari nilai dari Y. Nilai dari Y kita bisa tinggal pakai persamaan yang ini mungkin. Berarti 6 plus 2Y sama dengan 11 per 12 dikali 6Y. Kita punya ini sisa 2. Maka 6 sama dengan 11 per 2Y dikurang 2Y. 6 sama dengan 7 per 2Y. Kita dapatkan Y adalah 12 per 7. Kira-kira ada pertanyaan untuk soal ini? Belum Gimana? ada, Bang. Belum ada? Oke.
Nah, untuk soal ini konsepnya juga masih sama, masih simple karena kita masih materi linear equation. Nah, untuk soal HOTS-nya kita ada soal nomor 3. Nah, adik-adik nanti bisa coba jawab soal nomor 3 ini. Sebentar, aku cek. Hmm, Oke, kita lanjutkan dengan proportion. Jadi proportion ini adalah materi perbandingan. Nah, untuk perbandingan ini atau persentase, harusnya kita udah belajar pas SMP kelas berapa ya? Kelas 7 kalau nggak salah. Nah, kita akan coba jawab soal-soal proportion ini. Proportion ini hubungannya sama soal-soal tadi. Wait, apa kok ada masalah ya di sana ya? Atau